Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 8 yaitu Audit Planning and Materiality. Jadi pada bab Audit Planning and Materiality ini membahas pentingnya perencanaan audit yang memadai untuk memastikan auditor memperoleh bukti yang cukup tepat. Nah, menjaga efisiensi biaya audit serta menghindari kesalahpahaman dengan klien. Kasus kegagalan audit seperti Patisserie Valerie menunjukkan bahwa kurangnya skeptisisme profesional dan pertimbangan profesional dapat menyebabkan auditor gagal mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor harus melakukan perencanaan yang sistematis mulai dari menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien, memahami bisnis dan industrinya, kemudian melakukan prosedur analitis awal, menetapkan materialitas, menilai risiko, hingga menyusun strategi dan program audit yang efektif. Pada tahap awal perencanaan audit meliputi keputusan menerima atau mempertahankan klien, kemudian memahami alasan klien memerlukan audit, menyepakati ketentuan perikatan melalui engagement letter, serta menyusun strategi audit secara keseluruhan. Dalam proses ini, auditor harus mempertimbangkan risiko audit yang dapat diterima, risiko bisnis klien, dan risiko salah saji material. Auditor juga perlu mengevaluasi integritas manajemen, kondisi keuangan klien, hubungan dengan auditor sebelumnya, serta memastikan independensi dan kompetensi yang memadai sebelum menerima penugasan audit. Kemudian pemahaman yang mendalam terhadap bisnis dan industri klien merupakan bagian penting dari perencanaan audit karena membantu auditor mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Auditor perlu memahami lingkungan industri, model bisnis, operasi perusahaan, pelanggan, dan pemasok utama, sumber pendanaan, transaksi pihak berelasi, tata kelola perusahaan, tujuan dan strategi organisasi, serta sistem pengukuran kinerja yang digunakan manajemen. Pengetahuan ini memungkinkan auditor menilai risiko bisnis dan risiko salah saji material yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, persaingan industri, regulasi, atau kebijakan manajemen yang agresif. Sebagai bagian dari penilaian risiko, auditor diwajibkan melakukan prosedur analitis pendahuluan. Prosedur ini dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan terhadap periode sebelumnya atau rata-rata industri untuk mengidentifikasi perubahan yang tidak biasa. Analisis tersebut membantu auditor menentukan area yang memiliki risiko salah saji lebih tinggi, seperti piutang yang sulit ditagih atau persediaan yang berpotensi usang. Selain itu, auditor dapat menggunakan laporan keuangan common size dan teknik analisis data untuk menemukan tren atau penyimpangan yang memerlukan investigasi lebih lanjut selama. Kemudian pada akhir bab membahas konsep materialitas, yaitu besarnya salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan. Auditor harus menetapkan materialitas pada tahap perencanaan untuk menentukan jumlah dan jenis bukti audit yang perlu dikumpulkan. Materialitas ini bersifat relatif sehingga tergantung pada ukuran perusahaan, karakteristik pengguna laporan, serta faktor kuantitatif dan kualitatif. Selain mempertimbangkan nilai rupiah suatu salah saji, auditor juga harus memperhatikan aspek seperti adanya unsur kecurangan, pelanggaran perjanjian kontrak, atau dampak terhadap tren laba perusahaan. Penetapan materialitas yang dapat membantu auditor dalam merencanakan prosedur audit, mengevaluasi temuan audit, dan menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar atau masih mengandung salah saji material yang memerlukan koreksi. Sekian penjelasan dari saya untuk materi bab 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan mereview bab 11, yaitu tentang internal control and JOSO framework. Jadi pada bab ini kita mempelajari mengenai pengendalian internal atau internal control, yaitu serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai.
Pengendalian internal ini menjadi sangat penting karena kelemahan dalam sistem pengendalian dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kesalahan laporan keuangan, keterlambatan pelaporan, hingga terjadinya fraud atau kecurangan. Nah, oleh karena itu, setiap organisasi ini perlu memiliki sistem pengendalian internal yang sangat efektif. Secara umum, terdapat 3 tujuan utama pengendalian internal, yaitu yang pertama, keandalan pelaporan. Pengendalian internal ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan dan laporan lainnya disajikan secara akurat, lengkap, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Pengendalian internal ini membantu perusahaan menggunakan sumber daya secara optimal sehingga kegiatan operasional dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Perusahaan ini harus memastikan bahwa seluruh aktivitasnya telah sesuai dengan ketentuan hukum, regulasi pemerintah maupun kebijakan internal perusahaan. Selanjutnya, bab ini tuh menjelaskan mengenai perbedaan tanggung jawab manajemen dan auditor terhadap pengendalian internal. Manajemen memiliki tanggung jawab utama untuk merancang, menerapkan, dan memelihara sistem pengendalian internal. Selain itu, berdasarkan Sarbanes-Oxley Section 404, manajemen harus menilai serta melaporkan efektivitas pengendalian internal yang dimiliki perusahaan. Nah, sementara itu, auditor bertanggung jawab untuk memahami, mengevaluasi, dan menguji pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Auditor kemudian memberikan penilaian mengenai apakah pengendalian tersebut telah berjalan secara efektif atau masih memiliki kelemahan yang signifikan. Walaupun sistem pengendalian internal ini dirancang sebaik mungkin, tetap terdapat keterbatasan bawaan atau inherent limitation. Kesalahan manusia ini kurangnya kompetensi, kolusi antar pegawai maupun tindakan manajemen yang mengabaikan prosedur dapat menyebabkan pengendalian internal gagal mencapai tujuannya. Lalu, bagian utama dari bab ini itu membahas framework COSO yang merupakan kerangka kerja pengendalian internal yang banyak digunakan di dunia. Framework COSO terdiri atas 5 komponen utama, yaitu 1. Control environment, yaitu kontrol yang digunakan untuk fondasi dari seluruh sistem pengendalian internal. Komponen itu mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen terhadap pentingnya pengendalian internal. Lingkungan pengendalian yang baik ditandai dengan integritas dan etika yang tinggi, struktur organisasi yang jelas, dewan direksi yang independen, serta komitmen perusahaan terdapat kompetensi karyawan. Dengan kata lain, jika manajemen ini memberikan contoh yang baik dan menunjukkan bahwa pengendalian internal ini adalah hal yang penting, maka seluruh karyawan akan lebih terdorong untuk memenuhi atau mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua ada risk assessment, yaitu pada tahap ini perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis berbagai risiko dan berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Risiko tersebut yang berasal dari perubahan teknologi, persaingan bisnis, kondisi ekonomi, perubahan regulasi, maupun potensi fraud. Setelah risiko ini diidentifikasi, manajemen harus menentukan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Kemudian menyusun strategi untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga, control activities, yaitu pengendalian yang merupakan kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan dalam mengelola risiko ini benar-benar dilaksanakan. Lalu yang keempat ada information and communication, yaitu sistem informasi yang harus mampu mengidentifikasi, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi secara akurat dan tepat waktu. Informasi yang dihasilkan juga harus dapat dikomunikasikan kepada pihak yang membutuhkan, baik di dalam maupun di luar organisasi. Yang kelima ada monitoring. Monitoring ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pengendalian internal tetap berjalan sebagaimana semestinya dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi organisasi. Nah, selain itu, bab ini juga membahas tentang pengendalian internal yang berkaitan dengan teknologi informasi. Jadi, seiring meningkatnya penggunaan teknologi dalam bisnis, perusahaan perlu menerapkan pengendalian khusus untuk mengurangi
risiko yang berasal dari sistem informasi. Pengendalian teknologi informasi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama general controls dan yang kedua ada application controls. Jadi, pengendalian internal ini merupakan elemen penting dalam menjaga keandalan laporan keuangan, efektivitas operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi. Framework COSO ini menyediakan pedoman yang sistematis melalui 5 komponen utama yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan menerapkan pengendalian internal yang efektif, organisasi dapat mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menjaga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Di sini kita akan membahas tentang bab 12, yaitu Assessing Control Risks and Reporting on Internal Controls. Pada proses audit atas laporan keuangan sangat bergantung pada pemahaman auditor terhadap sistem pengendalian internal yang dirancang oleh manajemen perusahaan klien. Nah, langkah awal yang wajib dilakukan oleh auditor pada setiap penugasan adalah memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tersebut melalui metode naratif, bahkan alir atau flowchart atau kuesioner pengendalian internal. Auditor memetakan bagaimana transaksi dalam perusahaan dimulai, diotorisasi, dicatat hingga akhirnya dilaporkan. Namun pemahaman atas desain saja tidak cukup, karena auditor harus memastikan bahwa pengendalian tersebut benar-benar telah diimplementasikan dan digunakan dalam operasional sehari-hari. Untuk membuktikannya, auditor biasanya melakukan pengujian walkthrough, yaitu dengan mengambil satu atau beberapa dokumen transaksi lalu menelusurinya dari awal hingga akhir proses akuntansi. Kemudian di setiap tahapan alur tersebut, auditor menggabungkan berbagai prosedur seperti wawancara, pemeriksaan dokumen, pengamatan langsung, hingga pengerjaan ulang atau performance. Setelah berhasil memahami desain dan implementasi pengendalian internal, auditor dapat melangkah ke tahap berikutnya, yaitu melakukan penilaian risiko pengendalian awal atau disebut dengan Preliminary Assessment of Control Risk. Penilaian ini dilakukan secara terpisah dari penilaian risiko bawaan atau inherent risk. Dalam proses ini, fokus utama auditor adalah mengidentifikasi apakah ada kelemahan atau tidak adanya pengendalian kunci pada titik-titik rawan transaksi. Standar audit membagi tingkat kelemahan pengendalian ini menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah defisiensi pengendalian atau kontrol defisiensi yang terjadi jika suatu pengendalian tidak berjalan sedemikian rupa sehingga karyawan gagal mencegah atau mendeteksi salah saji secara tepat waktu. Jika defisiensi tersebut cukup penting hingga memerlukan perhatian khusus dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, maka tingkatannya naik menjadi defisiensi signifikan. Tingkatan yang paling parah adalah kelemahan material, di mana terdapat kemungkinan yang beralasan bahwa sistem pengendalian internal gagal memecah atau mendeteksi salah saji material yang terjadi pada laporan keuangan perusahaan. Nah, apabila auditor berencana untuk menetapkan risiko pengendalian pada tingkat yang rendah, maka auditor wajib menguji efektivitas operasional dari pengendalian tersebut melalui pengujian pengendalian atau test of control. Luasnya pengujian ini sangat tergantung pada tingkat risiko pengendalian yang ingin dicapai. Semakin rendah risiko pengendalian yang direncanakan, maka semakin besar ukuran sampel pengujian yang dibutuhkan auditor. Sifat pengendalian ini juga mempengaruhi pendekatan pengujian. Pada pengendalian yang bersifat manual, efektivitasnya sangat bergantung pada manusia sehingga rentan terhadap kesalahan acak atau manipulasi, yang menuntut auditor untuk menguji sampel transaksi secara berkala sepanjang tahun. Sebaliknya, pada pengendalian otomatis, komputer akan bekerja secara konsisten sesuai program yang dibuat. Oleh karena itu, jika auditor dapat memastikan bahwa pengendalian umum IT berjalan efektif dan tidak ada perubahan program tidak sah, pengujian terhadap pengendalian otomatis ini dapat dilakukan dengan cakupan sampel yang jauh lebih sedikit. Hasil akhir dari seluruh rangkaian pengujian pengendalian ini nantinya akan menentukan arah dari pengujian substantif yang harus dilakukan auditor. Hubungan ini digambarkan secara terbalik dalam model risiko audit. Ketika pengujian membuktikan bahwa pengendalian internal klien sangat efektif, auditor dapat menerima tingkat risiko deteksi yang lebih tinggi, yang berarti luasnya pengujian substantif atau saldo-saldo akun dapat dikurangi. Sebaliknya, jika pengendalian internal terbukti lemah atau mengandung defisiensi, auditor harus menekan
risiko deteksi ke tingkat yang rendah dengan cara memperluas pengujian substantif agar salah saji material dan laporan keuangan dapat ditemukan. Terakhir, setelah mengumpulkan seluruh bukti yang diperlukan, auditor berkewajiban untuk menerbitkan laporan terkait pengendalian internal tersebut. Bagi perusahaan publik besar yang tunduk pada Section 404B Sarbanes-Oxley Act, auditor harus memberikan opini mengenai efektivitas pengendalian internal pelaporan keuangan perusahaan pada akhir tahun fiskal. Auditor dapat menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion hanya jika dua kondisi terpenuhi. Yang pertama, tidak ada batasan ruang lingkup kerja dan tidak ditemukan adanya kelemahan material. Nah, jika auditor menemukan bahkan satu saja kelemahan material yang belum diperbaiki hingga akhir tahun fiskal, maka auditor wajib menerbitkan opini tidak wajar. Nah, aturan ketat pelaporan ini berbeda dengan perusahaan non-publik atau perusahaan publik secara kecil yang tidak diwajibkan melakukan audit pengendalian internal terintegrasi. Bagi entitas tersebut, auditor mempelajari pengendalian internal murni hanya sebatas untuk menilai risiko salah saji material laporan keuangan demi merancang prosedur audit yang tepat. Dan auditor memiliki fleksibilitas penuh untuk langsung menetapkan risiko pengendalian pada tingkat maksimum tanpa melakukan pengujian pengendalian jika dirasa tidak efisien dari segi waktu dan biaya. Di sini saya akan mereview materi bab 7, yaitu kertas kerja pemeriksaan dan bukti audit. Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen yang disusun oleh auditor untuk mencatat seluruh kegiatan audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan kesimpulan audit. Kertas kerja berfungsi sebagai bukti bahwa audit telah dilakukan sesuai standar serta menjadi dasar dalam penyusunan laporan audit. Selain itu, kertas kerja membantu auditor dalam mengorganisasi data, melakukan pengawasan, dan memudahkan proses peninjauan kembali atas pekerjaan audit. Kertas kerja yang baik harus memenuhi kriteria lengkap, jelas, relevan, akurat, dan tersusun secara sistematis. Kepemilikan kertas kerja berada pada auditor atau organisasi audit, auditor atau organisasi audit, sehingga kerahasiaannya harus dijaga dan disimpan dengan baik untuk kebutuhan audit di masa mendatang. Audit merupakan seluruh informasi yang digunakan auditor untuk mendukung temuan, kesimpulan, dan opini audit. Bukti audit dapat diperoleh melalui pemeriksaan dokumen, observasi, wawancara, konfirmasi, perhitungan ulang, serta data elektronik. Auditor harus memastikan bahwa bukti yang diperoleh cukup relevan dan dapat dipercaya sebelum mengambil keputusan. Jenis-jenis bukti audit meliputi bukti fisik, dokumenter, konfirmasi, analisis, lisan, dan elektronik. Salah satu metode yang sering digunakan adalah prosedur analytical, yaitu teknik menganalisis hubungan antar data keuangan maupun non-keuangan. Untuk menemukan penyimpangan atau kondisi yang tidak wajar, dengan adanya kertas kerja pemeriksaan dan bukti audit yang memadai, auditor dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas, objektivitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kertas kerja pemeriksaan dan bukti audit merupakan dua komponen utama yang mendukung keberhasilan proses audit. Kertas kerja pemeriksaan berfungsi sebagai dokumentasi seluruh prosedur audit yang telah dilakukan, hasil pengujian, analisis, serta kesimpulan auditor. Melalui kertas kerja yang tersusun dengan baik, auditor dapat menunjukkan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan adanya kertas kerja pemeriksaan yang lengkap dan bukti audit yang memadai, auditor dapat menghasilkan laporan audit yang lebih akurat, objektivitas, dan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penyusunan kertas kerja yang berkualitas serta pengumpulan bukti audit yang relevan merupakan faktor penting dalam menciptakan proses audit yang efektif dan profesional. Kertas kerja audit, audit working papers. Kertas kerja audit adalah dokumen yang disusun dan dikumpulkan auditor selama proses audit untuk mencatat bukti, prosedur, hasil pemeriksaan, dan kesimpulan audit. Kertas kerja audit menjadi dasar bagi auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan serta membuktikan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai standar yang berlaku.
Tujuan kertas kerja audit: 1. Mendukung opini auditor. 2. Menjadi bukti bahwa audit telah dilakukan sesuai standar. 3. Membantu perencanaan dan pelaksanaan audit. 4. Memudahkan proses supervisi dan review audit. 5. Menjadi referensi untuk audit periode berikutnya. Isi kertas kerja audit memuat 1. Program audit berisi langkah-langkah pemeriksaan yang harus dilakukan auditor. 2. Bukti audit, dokumen pendukung seperti faktur, bukti transaksi, rekening koran, dan konfirmasi piutang. 3. Analisis auditor, hasil pengujian dan evaluasi yang telah dilakukan auditor terhadap data perusahaan. 4. Kesimpulan audit, ringkasan temuan dan hasil pemeriksaan yang menjadi dasar opini audit. Jenis kertas kerja audit: yang pertama, permanent file, berisi informasi yang digunakan dalam jangka panjang seperti akta pendirian perusahaan, struktur organisasi, serta kebijakan akuntansi. Yang kedua, current file, berisi informasi untuk periode audit tertentu seperti neraca saldo, jurnal, bukti transaksi, tahun berjalan. Karakteristik kertas kerja audit yang baik yaitu lengkap, jelas, akurat, sistematis, mudah dipahami, serta rahasia dan aman. Manfaat kertas kerja audit: 1. Mempermudah penyusunan laporan audit. 2. Menjadi alat pengendalian kualitas audit. 3. Membantu auditor mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Dan yang terakhir, mempermudah pemeriksaan ulang jika diperlukan. Kesimpulannya yaitu kertas kerja audit merupakan dokumentasi yang penting berisi seluruh proses dan bukti audit. Kualitas kertas kerja yang baik akan meningkatkan keandalan hasil audit dan memudahkan auditor dalam memberikan opini yang tepat. Selanjutnya, digitalisasi proses audit, yaitu penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan audit sehingga menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat dibandingkan metode manual. Perkembangan teknologi mendorong auditor untuk memanfaatkan sistem digital dalam pengumpulan data, analisis, dokumentasi, dan pelaporan audit. Tujuan digitalisasi audit yaitu 1. Meningkatkan efisiensi proses audit. 2. Mengurangi kesalahan manual. 3. Mempercepat pengolahan data. 4. Meningkatkan kualitas hasil audit. 5. Mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Bentuk digitalisasi dalam audit: 1. Penggunaan software audit. Auditor menggunakan aplikasi khusus untuk analisis data, pengujian transaksi, serta dokumentasi audit. Contohnya ACL Analytics, IDA, dan TeamMate. 2. Electronic Working Papers atau EWP. Kertas kerja audit disimpan secara digital sehingga lebih mudah diakses, dibagikan, direview, serta diamankan. 3. Data analitik, memanfaatkan teknologi untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat, yaitu dengan manfaat mendeteksi anomali, mengidentifikasi risiko, dan menemukan indikasi fraud. 4. Cloud computing, dokumen audit disimpan pada sistem cloud sehingga auditor dapat bekerja secara kolaboratif dari berbagai lokasi. 5. Artificial Intelligence atau AI. AI membantu auditor dalam analisis data, identifikasi pola transaksi, dan deteksi risiko. Otomatisasi pekerjaan rutin. Manfaat digitalisasi audit: efisiensi waktu. Proses audit menjadi lebih cepat dibandingkan pemeriksaan manual. Akurasi yang lebih tinggi. Mengurangi human error dalam pengolahan data. Peningkatan kualitas audit: analisis data yang lebih luas menghasilkan temuan yang lebih akurat. Lalu ada penghematan biaya, mengurangi penggunaan kertas dan biaya administrasi, serta monitoring real time. Auditor ini dapat memantau aktivitas dan transaksi secara langsung. Tantangan digitalisasi audit: 1. Resiko keamanan data. 2. Ancaman serangan siber. 3. Kebutuhan pelatihan auditor. 4. Biaya investasi teknologi. 5. Ketergantungan terhadap sistem informasi. Dampak digitalisasi terhadap profesi auditor: auditor ini dituntut memiliki kemampuan teknologi. 2. Peran auditor bergeser dari pemeriksa data menjadi analisis dan memberi rekomendasi. Dan yang terakhir, kompetensi data analitik menjadi semakin penting. Kesimpulannya yaitu digitalisasi proses audit merupakan transformasi penting yang meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas audit. Dengan memanfaatkan teknologi seperti software audit, data analytics, cloud computing,
dan AI, auditor dapat menghasilkan pemeriksaan yang lebih cepat, akurat, dan bernilai tambah bagi organisasi. I just had to let you know you're